Karena kembali di Apa Kabar Indonesia pagi, sebelum kami lanjutkan perbincangan, kami akan menyimak terlebih dahulu. Kami mengajak Anda untuk menyimak laporan rekan kami, ada Yandri Subekti mengenai kebijakan vaksin di Amerika Serikat. Dan info terbaru, ada satu perusahaan yang akhirnya membatalkan uji klinis tahap 3-nya. Yandri. Ya, Bayu dan Dinas Staf Pusat TV One, selamat pagi. Pagi. Nah, gimana soal kebijakan vaksin di Amerika? Kemudian benar ya, kami juga ingin sekaligus mengonfirmasi ada satu perusahaan besar yang akhirnya membatalkan uji klinis tahap 3 dari vaksin COVID-19 ini. Gimana, Yandri? Iya, sebagai informasi saat ini ada 4 kandidat vaksin yang hampir mungkin bisa sebagai alternatif vaksin yang pas sekali dari hasil yang selama ini dilakukan sejak awal ataupun beberapa bulan pandemi. 4 ini yang terakhir ini sebelumnya ditarget oleh ataupun diharapkan oleh Presiden Donald Trump sebelum pemilu 3 November mendatang atau kurang lebih 2 minggu lagi, ini sudah bisa memasarkan ataupun sudah bisa digunakan masyarakat Amerika yang membutuhkan untuk mencegah agar tidak terinfeksi oleh COVID-19. Namun, seperti yang dikhawatirkan, baik itu ilmuwan dari pemerintahan sendiri maupun dari non-pemerintah, ini sangat sulit sekali merealisasikannya karena prosesnya ini sangat banyak sekali. Selain benar-benar terbukti bisa mencegah agar COVID-19 ini tidak menginfeksi dari yang sudah divaksin, ini juga dampaknya pun harus aman ataupun tidak ada efek sampingan ataupun yang bisa membahayakan dari yang menggunakan. Dan di Amerika ini khususnya ini sangat ketat sekali untuk penggunaan obat maupun makanan karena ada badan namanya FDA, yaitu pengawasan obat-obatan dan makanan. Ini sangat-sangat ketat sekali. Mereka tidak ataupun sangat mengantisipasi agar semua konsumsi obat maupun makanan yang dikonsumsi oleh warga Amerika Serikat ini aman. Meskipun demikian ditargetkan saat ini memang tidak bisa 2 minggu nanti untuk dipublikasikan, namun diharapkan nanti akhir November ini sudah bisa karena perlu waktu lagi untuk mengevaluasi ataupun menyatakan ataupun mendata dari vaksin tersebut aman untuk dikonsumsi ataupun digunakan. Dan meskipun demikian, akhir Oktober nanti ini pihak Pfizer misalkan, ini farmasi besar yang salah satunya ini akan memproduksi vaksin. Ini nanti bisa diketahui, namun baru diperkirakan November nanti baru diputuskan untuk bisa dipublikasikan ataupun digunakan. Dan tentunya masih perlu waktu beberapa bulan lagi agar nantinya semua masyarakat Amerika maupun dunia bisa mengkonsumsinya. Pak Yudan Dina. Baik, Yandri Subekti mengabarkan langsung dari Amerika Serikat. Ya, saya mau langsung lanjut ke Mas Dhani. Mas Dhani tadi sudah menyimak laporan rekan kami di Amerika Serikat, kemudian di Jerman. Bagaimana kemudian pemerintah bisa memastikan keamanan dari kandidat vaksin yang nantinya akan ditargetkan ya, akan masuk ke Indonesia pada November mendatang? Sebenarnya tadi sudah saya sampaikan juga bahwa yang disampaikan oleh Pak Diki itu dijalankan oleh pemerintah sama persis dengan tahapan-tahapan tadi. Bahwa saat ini juga BP POM, juga MUI juga lagi berkunjung juga melihat secara lebih detail kondisi lapangan, proses pelaksanaan finalisasi uji klinis di China. Nah, di dalam Perpres juga kan disebutkan di pasal 3 tentang pengadaan dan penyediaan vaksin serta fasilitas pendukungnya. Nah, fasilitas pendukung ini kan juga perlu dipersiapkan. Fasilitas pendukungnya kayak cold chain, kayak tiring, kayak alat-alat penunjang medisnya, SDM-nya, kemudian tempat pelaksanaannya itu kan juga perlu dipikirkan oleh pemerintah jauh-jauh hari. Sehingga Kementerian Kesehatan menyusunlah itu langkah kerjanya, timetable-nya dengan waktu-waktu yang sudah ditentukan. Apabila tadi ya term and condition applied, memang BP POM, MUI semua sudah menyatakan ini aman dan ada rekomendasi WHO. Oke, Mas kita Dhani, kan berputar dengan waktu nih, berpacu Mas dengan Dhani, waktu sehingga segala plan harus disiapkan. Mas Dhani, maaf saya potong. Jadi kepastian untuk mendapatkan finalisasi dari uji klinis vaksin yang akan masuk nanti November ini kapan Mas akan didapatkan kepastiannya? Bulan ini kah? Ya secepatnya ya. Kita nunggu rekomendasi dari para ahli. Tadi Mas Diki juga sampaikan agar para ahli terlibat, memang para ahli terlibat
secara detail di lapangan, dan kita sangat menunggu. Indonesia dan semua bangsa-bangsa di dunia menunggu hasil atau finalisasi dari uji klinis yang akan disampaikan. Insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama ya, akan ada penyampaian secara lebih detail. Jadi acuan kita adalah acuan koridor ilmiah. Jadi evidence based dan juga scientific. Itu yang menjadi platform kita dalam melakukan proses vaksinasi ini ke depan. Oke, Pak Diki. Ya. Mas Dani dulu, saya lupa. Saya highlight lagi term and condition apply, ada timeline bulan November dan ada target dari pemerintah gitu. Kan sambil menunggu uji klinis dan soal keamanannya. Amit-amit gitu, si uji klinisnya nggak lolos nih gitu. Tapi itu barang udah masuk nih November, Mas Dani. Itu akhirnya gimana nasibnya? Kan tadi saya sampaikan itu apa yang dilakukan oleh kunjungan Menteri BUMN, Menteri Luar Negeri, dan juga beberapa waktu lalu Menteri Kesehatan. Itu kan juga untuk mendapatkan yang namanya advance market commitment, AMC namanya. Nah, advance market commitment ini adalah komitmen untuk mendapatkan kuota sekian untuk Indonesia. Begitu ini kondisinya aman, secure, ada rekomendasi WHO, tidak ada masalah nih. Dia kan segera dikirimkan. Oke, berarti hanya mengamankan, sekedar mengamankan kuota ya, bukan berarti si barangnya sudah dimasukkan dulu gitu ya. Nah, itu nanti kita cek ya ke lapangannya. Cuman saya yakin bahwa pemerintah, kementerian dan lembaga terkait pasti memperhitungkan dengan rinci, dengan detail, dengan segala mitigasi risikonya. Tentu kita tidak mau ya, udah sampai masuk ternyata uji klinisnya nggak lolos atau WHO tidak kasih rekomendasi, ya kan penyuntikannya juga nggak jadi. Nah itu barang kan juga harus ditinjau ulang, ya kan. Nah juga itu kan akan menimbulkan kerugian negara, dan saya yakin pemerintah, kementerian, lembaga yang mengambil inisiatif cepat itu juga kita berpikir asas prudent itu. Karena tadi saya sampaikan di awal bahwa koridor saintis, ilmiah, dan hasil dari uji klinis menjadi patokan dan panduan kita bersama untuk menentukan vaksinasi ini ke depannya. Oke, saya mau closing statement ke Mas Diki. Silakan Mas Diki. Halo, Mas Diki. Mas Diki, rupanya terputus ya teleponnya. Ya, saya mau Mas Dani. Mas Dani? Nah, Mas Dani, ada pertanyaan satu yang menggantung Mas Dani. Kalau tadi Mas Dani berkali-kali mengatakan ada mengikuti koridor dari WHO dan lain sebagainya. Kemudian saya minta tanggapan dari pemerintah, bagaimana kemudian pernyataan dari WHO yang mengatakan bahwa ketersediaan vaksin nanti secara multinasional akan tersedia di 2021 mendatang. Ya, yang dimaksud itu kan begini ya, kita bicaranya juga apa yang disampaikan Pak Tedros itu kita juga harus memahami dalam koridor utuh ya. Utuh kita lihat bahwa produksi massal, keterjadian produksi massal akan terjadi di 2021. Nah, oleh karenanya itu baru akan didistribusikan ke seluruh dunia. Nah, tapi ingat loh, kalau kita kan dapat dari WHO-nya kan platformnya 20%, itu sekitar 52,3 juta yang bisa masuk. Artinya masih kurang. Sehingga kita ngambil beberapa plan A, plan B, plan C untuk melakukan inisiatif pengadaan dengan kerjasama multi bilateral. Nah, jadi itu secara utuh kita pahami bahwa memang produksi massalnya memang akan terjadi di 2021. Baik. Saya terakhir ke Mas Diki. Mas Diki, tadi udah ada beberapa skenario yang disampaikan oleh Mas Dani, term and condition harus apply. Intinya udah aspek keamanan akan sangat diperhitungkan oleh pemerintah. Target sudah ditetapkan nanti November, termasuk komitmen soal kuota tadi. Ini menjawab nggak apa yang ditanyakan mungkin oleh Mas Diki dan juga teman-teman mengenai vaksin yang jangan terburu-buru gitu? Ya, kembali ke contoh yang tadi Amerika ya. Amerika itu kondisi pandeminya jauh lebih buruk ya dari Indonesia saat ini, dan mereka pun dalam posisi tidak didorong untuk harus segera menggunakan mekanisme emergency use ini ya, karena memang secara kriteria yang tadi belum ada yang memenuhi. Ya, ini yang kalau kita bandingkan dengan Amerika ini. Nah, kemudian di dalam sejarah pandemi, termasuk di Amerika, karena kebetulan kondisi penggunaan darurat ini banyaknya kalau nggak Amerika, Eropa pada saat itu waktu swine flu, kebetulan saya juga terlibat dalam pengendaliannya saat itu ada namanya vaksin pandemik yang dipaksakan untuk digunakan, dan akibatnya ada efek samping yang terjadi, narkolepsi, yang ini juga jadi catatan pelajaran mahal sekali untuk dunia dan bangsa-bangsa ini di dunia. Nah,
ini yang harus juga menjadi pertimbangan. Jadi jangan sampai ketergesa-gesaan ini ya sejarah ya. Ini yang tentu kita sangat tidak mau ya. Ini tidak mau. Dan kemudian kaitan dengan vaksin sekali lagi, vaksin bukanlah solusi tunggal. Vaksin itu tidak ada dalam sejarah pandemi. Saya sudah cari berkali-kali di berbagai macam literatur ilmiah, belum ada pandemi sampai saat ini yang selesai dengan vaksin. Belum ada. Yang selesai sampai saat ini termasuk pandemi COVID-19 itu adalah akibat melakukan aspek 3T 3M plus saat ini bisa kita kombinasikan nanti dengan vaksin. Artinya yang saat ini kita miliki ini yang harus kita, dan sudah terbukti secara ilmiah, secara fakta sejarah pandemi. Oke, baik. Ini yang harus kita lakukan. Baik, terima kasih Baik. Mas Diki, Mas Dhani juga terima kasih sudah meluangkan waktu dan berbagi informasi pagi hari ini bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Selamat beraktivitas kembali, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita harus jeda dulu sejenak ya. Saat lagi kita akan hadirkan